Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 3, ayat 18 dan 19, yang berkata demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat pokok kita pada pagi hari ini merupakan bagian penting dari keseluruhan doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Paulus meminta kepada Tuhan agar umat di Efesus dapat memahami dan mengenal kebesaran kasih Kristus. Perhatikan penggunaan kata lebar, panjang, tinggi, dalam yang dipakai Paulus. Jika dikaitkan dengan rumus matematika, apa yang diucapkan Paulus ini menunjukkan ukuran volume. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa kasih Kristus itu mempunyai volume isi yang tak terhingga. Sebab penggunaan kata betapa menunjuk sesuatu yang besar dan tidak ada batasnya. Karena Paulus menggunakan kalimat supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, maka sesungguhnya doa Paulus ini juga ditujukan kepada kita, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini, Paulus bukan hanya menghendaki kita dapat memahami dan mengenal kebesaran kasih Kristus saja, tetapi supaya kita dipenuhi, diisi sampai penuh di dalam kepenuhan Allah. Artinya, kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga dari dalam batin kita dapat mencerminkan kodrat dan sifat yang dimiliki Kristus. Maksud yang sama ditulis Paulus dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, sebagaimana kasih Kristus itu besar kepada semua umatnya, demikianlah seharusnya kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Kebesaran kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Itu sebabnya dunia tidak dapat memahaminya. Tetapi bagi kita orang percaya, kita dapat mengenal kasih Kristus melalui peneguhan batin kita yang dikerjakan Roh Kudus, maka kita dapat berakar
dan berdasar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, kita pun akan dimampukan untuk memahami di dalam pikiran dan di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Jadi, mari minta Roh Kudus meneguhkan kita, supaya kita bisa mengenal dan memahami kebesaran kasih Kristus, bahkan mengalaminya setiap saat. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 10, Raja Daud memberi kesaksian, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Biarlah ayat ini memberi kita semangat untuk semakin mengenal kebesaran kasih Kristus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, kita akan hidup dalam kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari renungan pada hari ini kita belajar bahwa kasih Kristus bukanlah kasih yang dangkal dan terbatas, melainkan kasih yang memiliki dimensi yang tak terhingga, sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus dengan istilah lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kasih ini bukan hanya untuk dipahami secara intelektual, tetapi untuk dialami secara rohani dan pribadi oleh setiap orang percaya. Doa Paulus untuk jemaat Efesus agar mereka memahami dan mengenal kasih Kristus, mencerminkan kerinduan Allah agar setiap umatnya hidup dalam kesadaran akan betapa besar dan agungnya kasih Tuhan. Ini bukan kasih yang bisa kita ukur dengan nalar manusia, sebab kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk meneguhkan batin kita, agar kita dapat berakar dan berdasar dalam kasih yang sejati, yaitu kasih yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama tanpa syarat. Lebih dari sekedar pengenalan, Paulus juga menyampaikan bahwa tujuan akhir dari mengenal kasih Kristus adalah agar kita dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Ini berbicara tentang transformasi total dalam hidup orang percaya, di mana sifat dan karakter Kristus mulai termanifestasi dalam sikap, pikiran, dan tindakan kita sehari-hari. Ketika kasih Kristus memenuhi kehidupan kita, kita tidak hanya menerima berkat rohani, tetapi juga menjadi saluran kasih bagi orang lain. Kasih yang besar itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang penuh pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Dalam kasih itu pula, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, karena kita tahu bahwa kita dikelilingi oleh kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya membaca atau mendengar tentang kasih Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti dari kedewasaan rohani yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami
tentang kebesaran kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengenal, dan mengalami kasih-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Teguhkan batin kami, supaya kami berakar dan berdasar dalam kasih yang sejati, dan mampukan kami untuk hidup dalam kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.